adik-adik, jumpa lagi di Ayo Sinau Bareng. Hari ini kita akan belajar kelas 3, tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang kelima. Apakah kalian sudah siap? Let's go! Adik-adik, ajaklah teman atau saudaramu di rumah belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 kartu kata yaitu cerah, panas, hujan, dan mendung. Buatlah juga 4 kartu kalimat. Masing-masing berisi ciri-ciri dari cuaca hujan, cerah, mendung, dan panas. Buatlah 4 lingkaran di lapangan atau di halaman rumahmu. Letakkan 4 kartu kata di setiap lingkaran. Pilih salah satu temanmu sebagai juri dan pembagi kartu. 4 peserta lomba berdiri di belakang garis start. Bagikan 4 kartu kalimat pada masing-masing peserta. Ketika juri mengatakan mulai, peserta baru boleh membaca kartu dan lari untuk menempatkan kartu sesuai dengan cuacanya. Nah, siapa yang paling cepat kembali ke garis start, dialah pemenangnya. Nah, apakah kalian sudah paham cara bermainnya? Selamat mencoba dengan teman-teman atau saudaramu. Sekarang, ayo menulis. Kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Kata-katanya yaitu cerah, mendung, panas, dan hujan. Contoh kalimat pertama yaitu saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, sekarang mari kita buat kalimat kedua dengan kata cerah, yaitu Lani dan Siti senang bermain lompat tali saat cuaca cerah. Nah, adik-adik, sekarang kita buat kalimat ketiga menggunakan kata mendung. Kalimatnya yaitu Benny dan Udin menyelesaikan permainannya karena cuaca sudah mendung. Selanjutnya, kita buat kalimat keempat dengan kata hujan. Kalimatnya yaitu mereka tidak bisa bermain sepak bola karena cuaca hujan. Nah, kalimat terakhir kita buat dengan kata panas. Kalimatnya yaitu aku merasa sangat haus karena cuaca sedang panas. Selanjutnya, mari kita baca tentang festival makanan. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di kertas karton. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah dengan adanya musik dan lagu. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Nah, kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas dalam mempersiapkan suatu acara atau festival. Contohnya, Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Peralatan yang disiapkan adalah pengeras suara dan musik. Ria menyiapkan daftar menu dengan peralatan karton dan spidol. Dian menyiapkan daftar menu juga dengan mempersiapkan karton dan spidol. Sandi menyiapkan hiburan dan peralatan yang disiapkan adalah kostum tari. Eka bertugas sebagai penerima tamu dan peralatan yang disiapkan yaitu buku tamu.
Sedangkan Indah juga membantu Eka menerima tamu dan peralatannya adalah buku tamu. Nah, adik-adik, perbedaan di sekitar kita adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Ayo berlatih. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi, seperti pada gambar ini. Hari ini Udin membawa contoh kue cucur untuk dicicipi teman-teman sekelas. Satu kue cucur dibagi dua untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2. Satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3. Nah, satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4. Lalu, manakah yang lebih besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Berikut caranya. Perhatikan 3 lingkaran ini. Kita umpamakan lingkaran ini adalah kue cucur. Yang pertama, kue cucur dibagi menjadi 2, yaitu 1/2. Maka, besar satu potongannya adalah seperti ini. Lalu kue cucur yang kedua dibagi menjadi 3 atau 1/3. Maka satu potongnya besarnya seperti ini. Nah, yang ketiga, satu kue cucur dibagi menjadi 4, sehingga satu potongnya seperti ini. Nah, perhatikan anak-anak. Lebih besar mana potongannya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Yang paling besar adalah 1/2, sehingga di antara 3 bilangan pecahan tersebut yang paling besar adalah 1/2, selanjutnya 1/3, dan yang paling kecil adalah 1/4. Selanjutnya Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang, sehingga masing-masing mendapat 4/20, bukan 5/20, atau sama dengan 1/5 atau 1/5 batang. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang, masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10, 1/10 batang. Manakah nilai yang lebih besar antara 4/20 atau 2/20? Siapa yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 4/20 atau 2/20 bagian? Nah, perhatikan cara berikut ini. Dua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu 20. Maka untuk menentukan besar nilai dari pecahan yaitu dengan memperhatikan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 4 dan 2. Pembilang yang lebih besar memiliki nilai yang lebih besar juga. Sehingga 4/20 lebih besar daripada 2/20. Apakah adik-adik sudah paham? Adik-adik, kita sudah memahami cara menentukan nilai dari suatu pecahan. Maka kita dapat menjawab pertanyaan ini. Manakah nilai yang lebih besar antara 4/20 atau 2/20? Jawabannya adalah 4/20. Lalu siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 4/20 atau 2/20 bagian? Yang lebih banyak mencicipi lamang adalah yang mendapatkan 4/20 bagian. Sekarang mari kita mengamati dengan menjawab pertanyaan ini. Tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Contohnya nomor 1. Lingkaran pertama dibagi menjadi 2 bagian. Maka bagian yang berwarna merah adalah 1 bagian dari 2 bagian atau 1/2.
Lingkaran kedua adalah satu lingkaran yang dibagi menjadi 4. Maka satu bagian yang berwarna kuning adalah satu bagian dari 4 bagian atau 1/4. Lingkaran ketiga dibagi menjadi 6 bagian. Maka yang berwarna hijau adalah 3 bagian dari 6 bagian. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan nomor 2. Tomat pertama tidak dibelah. Maka tomat pertama yaitu 1 bagian dari 1 bagian, atau dapat ditulis 1/1. Tomat kedua dibagi menjadi 2, maka 1 potongnya adalah 1 bagian dari 2 bagian, atau dapat disebut 1/2. Sedangkan tomat ketiga dibagi menjadi 6, maka 1 bagiannya adalah 1 bagian dari 6 bagian, atau 1/6. Nomor 3, 1 semangka tidak dibelah, maka tetap menjadi 1 bagian dari 1 bagian atau 1/1. Semangka kedua dibelah menjadi 2, maka 1 potongnya atau 1 bagiannya dapat dikatakan 1 bagian dari 2 bagian atau 1/2. Semangka ketiga dibagi menjadi 4, maka 1 potongnya dapat dikatakan 1 bagian dari 4 bagian atau 1/4. Yang keempat adalah apel. 1 apel utuh sama dengan 1 bagian dari 1 bagian, atau dapat ditulis 1/1. Apel yang kedua dibagi menjadi 2 bagian, maka 1 potongnya bisa dikatakan 1 bagian dari 2 bagian atau 1/2. Apel yang ketiga dipecah atau dibelah menjadi 4, maka 1 potongnya sama seperti 1 bagian dari 4 bagian atau 1/4. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan benar. Sampai jumpa di esok hari.